Selamat datang lagi di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa oke didengerin, tapi ya gitu aja, cuma didengerin? Beda kan rasanya kalau kita ngobrol sama orang yang benar-benar nyimak, sampai kita tuh malah jadi lebih tercerahkan gitu habis ngobrol. Nah, apa sih rahasianya pendengar hebat ini? Ternyata bukan cuma soal diem aja loh. Betul banget. Dan kali ini kita bakal bedah temuan, wah menarik ya, dari riset di Harvard Business Review. Ini kan, wah salah satu publikasi bisnis top lah ya. Mereka itu analisis ribuan interaksi loh, buat cari tahu apa sih yang sebenarnya dilakuin sama pendengar-pendengar paling efektif, yang masuk 5% teratas gitu. Jadi ini bukan sekedar tips ngasal ya, tapi benar-benar dari data. Oke, jadi misi kita nih ya, bongkar mitos pendengar pasif, terus cari tahu kunci perilaku para pendengar jagoan ini. Oke, langsung aja deh. Apa nih temuan utamanya? Intinya sih riset ini kayak ngebalikin anggapan umum gitu. Pendengar hebat itu bukan kayak spons yang pasif nyerap info doang. Malah sebaliknya, mereka tuh kayak katalis aktif yang justru bisa meningkatin kualitas pemikiran si pembicara. Jadi mereka terlibat tapi suportif. Wah, katalis ya. Menarik banget istilahnya. Gimana tuh caranya mereka jadi katalis? Maksudnya, apa yang mereka lakuin secara konkret gitu? Nah ini dia kuncinya. Salah satunya ada di pertanyaan yang mereka ajukan. Bukan pertanyaan klarifikasi biasa kayak, oh maksud Anda tadi gimana? Bukan cuma itu. Tapi pertanyaan yang gimana yang lebih menggali, yang memprovokasi pemikiran baru. Kadang malah bikin kita ngelihat masalah dari sudut pandang lain sama sekali. Tujuan itu bukan nyerang ya, tapi justru memperluas perspektif kita. Oh, jadi pertanyaannya itu malah bantu kita mikir lebih jernih ya, bukan sekedar mastiin mereka paham apa yang kita omongin. Oke, oke. Terus selain nanya, apa lagi? Nah, ini nyambung nih ke temuan berikutnya. Interaksi sama pendengar hebat itu bisa banget ngebangun rasa percaya diri kita sebagai pembicara. Mereka tuh kayak nyiptain suasana yang aman gitu loh. Jadi kita bebas aja eksplorasi ide, bahkan ide yang mungkin masih setengah matang tanpa takut dihakimi atau diserang. Ini penting banget kan buat bangun, ya teraslah kepercayaan. Masuk akal banget sih. Kalau kita ngerasa aman, ide-ide pasti lebih lancar ngalirnya ya. Nah, terus gimana sama suasana percakapannya sendiri? Jadi lebih enak gitu? Banget. Suasananya tuh kerasa kooperatif, beda jauh sama debat atau kalau lagi adu argumen. Pendengar yang ya kurang efektif gitu ya, seringkali diem tuh cuma buat nyiapin sanggahan berikutnya. Mikirin, abis ini gue mau ngomong apa ya buat nyangga. Tapi kalau pendengar hebat, fokusnya tuh beneran buat mahamin kita, cari titik temu, nyari pemahaman bareng. Bahkan pas mungkin pandangan mereka beda loh. Rasanya tuh kayak kita punya teman mikir bareng. Suka banget nih sama ide temen mikir bareng ini. Tadi Anda sempat nyebut soal katalis. Ada lagi nggak ya cara ngegambarin peran aktif mereka ini? Yang lebih kebayang gitu? Ada nih analogi yang bagus banget dari riset ini. Pendengar hebat itu kayak trampolin. Trampolin? Gimana tuh maksudnya? Kayak buat loncat-loncat? Bukan buat loncat fisik ya. Maksudnya mereka nggak cuma nyerap ide sama energi kita, tapi justru memantulkannya kembali. Oh, jadi dipantulin lagi? Bukan diserap habis gitu? Tepat. Dan pantulannya itu bukan sekedar gema kosong, tapi pantulan yang justru nambah energi kita, nguatin ide kita, bahkan bisa bikin pemikiran kita jadi lebih jelas. Jadinya kita malah ngerasa lebih semangat, ide kita rasanya lebih solid gitu setelah ngobrol sama mereka. Bener-bener kerasa didukung secara aktif. Oke, oke. Jadi nanya buat gali lebih dalam, bangun rasa aman, ciptain suasana kerjasama, terus jadi trampolin buat ide. Keren sih ini. Tapi, apa berarti mereka nggak pernah kasih saran atau masukan sama sekali? Oh, bisa aja kok mereka nawarin saran atau perspektif lain. Bisa banget. Tapi kuncinya ada di timing sama caranya. Biasanya nih, mereka lakuin itu setelah mereka ngerasa bener-bener paham posisi kita tuh gimana. Udah dapat gambaran utuhnya. Dan ngasih sarannya pun, nggak ngambil alih arah pembicaraan. Nggak jadi malah cerita pengalaman dia sendiri panjang lebar. Sarannya itu lebih kayak opsi, gimana kalau gini. Bukan kayak instruksi, harusnya kamu gini. Ini semua kedengarannya butuh skill ya. Nggak bisa sembarangan juga. Apa ada semacam tingkatan atau tahapan gitu buat jadi pendengar efektif kayak gini? Nah, riset ini emang nunjukin ada semacam level gitu dalam mendengarkan. Bisa dibayangin kayak bangun tangga lah ya, nggak bisa langsung loncat ke paling atas. Fondasinya dulu harus kuat. Level 1 tuh ya ciptain rasa aman dulu, fokus, jauhkan gangguan, jangan sambil main HP misalnya.
Level 2 baru deh benar-benar pahami substansinya. Mungkin ngasih respon singkat, oh gitu, atau ngangguk. Level 3, coba tangkap inti masalahnya. Bisa dengan nanya klarifikasi atau coba rangkum pemahaman kita. Jadi maksudnya gini ya? Nah, baru deh kalau fondasinya udah kuat, masuk level 4. Di sini baru bisa jadi trampolin itu. Bisa ngerasain nuansa emosinya, terus mungkin nawarin ide yang ngebangun. Kalau langsung loncat ke level 4 tanpa bangun fondasi yang kokoh, ya bisa jadi malah kerasa nggak enak atau kontraproduktif buat lawan bicara. Apa intisari utama yang bisa dibawa pulang dari obrolan kita ini? Intinya sih, buang jauh-jauh deh gagasan kalau mendengarkan itu pasif. Nggak sama sekali. Pendengar hebat itu adalah partisipan aktif dalam percakapan. Mereka beneran ikut serta. Caranya ya itu tadi, nanya buat memperdalam, bangun rasa percaya, jaga suasana kolaboratif, dan bertindak kayak trampolin yang nguatin ide lawan bicara. Jadi ini bukan cuma soal dengerin kata-kata ya, tapi benar-benar ningkatin kualitas interaksi itu sendiri. Kayak tarian aktif gitu ya antara pembicara dan pendengar. Tepat sekali. Dan mungkin sebagai penutup ya, satu pemikiran aja buat Anda coba renungkan. Nanti nih, kalau ada percakapan penting berikutnya, coba deh pilih satu aja aspek dari pendengar trampolin ini buat dipraktikin. Mungkin mau coba ajukan satu pertanyaan yang lebih menggali. Atau fokus banget buat nyiptain rasa aman buat lawan bicara. Perubahan kecil apa sih yang bisa Anda lakuin supaya nggak cuma sekedar mendengar, tapi benar-benar bikin lawan bicara Anda merasa lebih dipahami dan ya didukung. Itu aja sih.